Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 agama akan mempresentasikan tentang penyehatan lingkungan dan personal hygiene dalam pandangan Islam. Adapun kelompok kami terdiri dari Farel Alfat dengan NIM 1942 4049, Stevina Destiani dengan NIM akhir 51, Azahara Beauty dengan NIM akhir 62, Novreno dengan NIM akhir 69, dan Arina Hoirin dengan NIM akhir 78. Pada latar belakang ini, saya akan menyampaikan dua hal utama, yaitu dimensi agama dan dimensi kesehatan masyarakat. Dalam Islam sendiri, toharoh bukan hanya semata bentuk ritual. Ia juga norma etika yang mengarahkan perilaku sehari-hari. Hadis seperti kebersihan sebagian dari iman, mendorong praktik seperti wudhu, siwak, mandi, dan perawatan diri yang secara langsung berhubungan dengan pencegahan penyakit. Dari sisi kesehatan masyarakat, bukti menunjukkan intervensi sederhana seperti cuci tangan dengan sabun, sanitasi layak, dan pengolahan sampah dapat menurunkan kejadian diare dan infeksi pernapasan. Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan kesenjangan. Akses air bersih, fasilitas jamban yang layak, dan ketersediaan sabun masih belum merata. Karena itu, pendekatan teknis seperti infrastruktur perlu dipadukan dengan pendekatan kultural religius, mengaitkan pesan PHBS dengan nilai dan praktik keagamaan. Misalnya, mengintegrasikan edukasi cuci tangan ke dalam kegiatan pesantren, momen wudhu, atau pengajian dapat meningkatkan motivasi intrinsik dari kepatuhan komunitas. Next. Selanjutnya yaitu definisi kebersihan dalam Islam. Kebersihan dalam Islam sendiri mencakup dimensi fisik, spiritual, dan moral. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Dalam hadis Rasulullah SAW juga menekankan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Menjaga kebersihan meliputi kebersihan jasmani, hati, pikiran, dan lingkungan. Setiap individu juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan di sekolah, rumah, dan ruang publik. Implementasi nilai kebersihan dapat dilakukan dengan membuang sampah pada tempatnya dan menciptakan lingkungan yang sehat. Dengan demikian, kebersihan bukan hanya kewajiban, tetapi juga manifestasi iman dan tanggung jawab sebagai umat Muslim. Next. Selanjutnya, yaitu penyehatan lingkungan dalam Islam. Lingkungan hidup adalah sistem yang meliputi ruang, benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia. Ia berperan penting dalam keberlangsungan hidup dan kesejahteraan semua makhluk. Dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 164, pencipta alam diungkapkan sebagai tanda kebesaran Allah. Lingkungan mendukung kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, dengan interaksi yang kompleks. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan menjadi tanggung jawab manusia untuk memanfaatkan dan meningkatkan kualitasnya. Amanat Allah menuntut manusia memakmurkan bumi dengan keadilan dan kesadaran. Tujuannya adalah menjaga kelestarian dan produktivitas lingkungan demi generasi mendatang. Next. Selanjutnya ada personal hygiene dalam Islam. Dalam Islam sendiri itu personal hygiene atau kebersihan diri itu merupakan bagian dari toharo atau kesucian dan eh, personal hygiene sendiri itu memiliki nilai ibadah yang sangat penting. Dengan cara menjaga kebersihan tubuh kita, pakaian dan lingkungan-lingkungan itu menjadi salah satu wujud ketaatan kita itu kepada Allah.
sebagaimana yang diatur dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 222 dan hadis Rasulullah SAW. Kebersihan adalah sebagian dari iman dalam hadis riwayat Muslim. Bentuk personal hygiene itu meliputi berbagai hal seperti mandi secara beratur, membersihkan mulut dan gigi dengan bersiwak, memotong kuku, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, serta mengenakan pakaian yang bersih dan wangi. Selain menjaga kebersihan jasmani, Islam itu juga menekankan kebersihan rohani, sehingga personal hygiene ini mencakup kesucian hati dan pikiran. Dengan menjaga kebersihan diri, seorang muslim itu dapat meningkatkan kesehatan dirinya sendiri, terus juga dapat memperbaiki kualitas hidupnya dan menyempurnakan ibadah, serta juga mewujudkan iman yang sempurna. Next. Selanjutnya yaitu pentingnya penyihatan lingkungan dan personal hygiene. Pendidikan tentang penyihatan lingkungan dan personal hygiene sangat penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama bagi anak-anak. Pengetahuan mengenai cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan dapat mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Lingkungan yang bersih adalah fondasi untuk mencegah penyakit, tetapi sekitar 30% masyarakat pedesaan di Indonesia masih belum memiliki akses sanitasi yang layak, meningkatkan risiko penyakit. Personal hygiene mencakup praktik seperti mencuci tangan dan menjaga kebersihan tubuh. Edukasi tentang cuci tangan yang efektif sangat penting, terbukti meningkatkan pemahaman dan penerapan kebiasaan sehat di kalangan siswa. Nah, dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat menjadi agen perubahan dalam keluarga dan masyarakat, serta mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan generasi yang sehat dan berdaya saing. Next. Selanjutnya, yaitu manfaat manfaat penyihatan lingkungan. Penyihatan lingkungan memiliki manfaat signifikan untuk kesehatan individu dan komunitas. Lingkungan yang bersih mencegah penyebaran penyakit menular dengan penelitian menunjukkan bahwa sanitasi yang baik dapat mengurangi insiden penyakit seperti diare dan infeksi kulit. Selain itu, lingkungan yang bersih meningkatkan kualitas hidup, berkontribusi pada kesehatan mental dan fisik, serta meningkatkan produktivitas belajar. Islam sendiri menekankan pentingnya kebersihan sebagai bagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersuci adalah separuh dari iman. Menjaga kebersihan, baik fisik maupun spiritual, adalah kewajiban setiap Muslim. Lingkungan yang bersih juga mendukung kesehatan mental, mengurangi stres, dan meningkatkan kenyamanan sesuai dengan ajaran Islam untuk hidup dalam keadaan tenang dan bersih. Next. Selanjutnya ada konsep kesucian dalam Islam. Yang pertama itu ada fitrah. Fitrah itu berasal dari bahasa Arab yaitu fitrah yang berarti kejadian, kesucian, atau agama yang benar. Dalam konteks Islam, fitrah ini berarti keadaan suci sejak lahir, bebas dari dosa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan kedua orang tuanya lah yang kemudian mempengaruhi kepercayaannya. Selanjutnya, kesucian dalam Islam itu terbagi menjadi dua aspek, yaitu lahiriah dan juga batiniah. Kesucian lahiriah yaitu meliputi kebersihan fisik seperti tubuh, pakaian, dan tempat ibadah, serta cara-cara bersuci seperti wudhu, mandi junub, tayamum jika tidak tersedia air. Lalu yang kedua, aspek batiniah. Aspek batiniah ini merujuk pada kesucian jiwa dari penyakit hati, seperti iri dengki, sombong, dan juga ria. Nah, Islam ini mengajarkan bahwa kesucian batin ini sangat penting karena bersih secara fisik saja tidak cukup tanpa kebersihan hati. Selain itu, Islam juga mengajarkan beberapa bentuk bersuci seperti wudhu, mandi junub, dan juga tayamum, dan juga sunatul fitrah seperti siwak, khitan, potong kuku, cukur kumis, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa kebersihan adalah bagian penting dari ajaran Islam yang sangat penting untuk diperhatikan, baik secara fisik maupun secara spiritual. Next.
Baik, selanjutnya, anjuran menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan sangat dianjurkan dalam Islam. Terlihat dari perintah bersuci sebelum ibadah, seperti sholat. Kebersihan berkaitan erat dengan kesehatan, mencakup kebersihan jasmani dan rohani. Lingkungan yang tidak bersih dapat menimbulkan penyakit, sehingga menjaga kebersihan diri dan lingkungan sangat penting. Perilaku hidup bersih perlu dipahami sesuai tradisi masyarakat agar dapat diterapkan dengan baik, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Mudaththir ayat 4 hingga 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur, yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Quran surah Al-Mudaththir ayat 4 hingga 5. Berdasarkan ayat di atas, maka membersihkan diri baik secara fisik maupun jiwa merupakan suatu keharusan bagi seorang muslim, sehingga dengan kondisi bersih, segala aktivitas ibadah yang dilakukan tidak akan sia-sia, dan ibadah yang dilakukan dapat terlaksana dengan khusyuk dan tenang. Baik, selanjutnya yakni dalil Al-Quran dan hadis. Kebersihan dalam Islam atau toharoh mencakup kebersihan jasmani dan rohani, serta menjadi syarat untuk ibadah. Al-Quran menekankan pentingnya kebersihan, sebagaimana difirmankan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taquluna ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid, sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kemudian terdapat dalil yang menunjukkan bahwa kerusakan di bumi akibat perbuatan manusia merupakan peringatan untuk kembali ke jalan yang benar, sebagaimana difirmankan dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah hendak memberikan mereka merasakan sebagaimana dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di darat maupun di laut merupakan akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Kerusakan tersebut bisa berupa bencana alam, pencemaran lingkungan, ketidakadilan sosial, maupun berbagai krisis yang muncul akibat ulah tangan manusia. Semua itu bukan tanpa sebab, melainkan sebagai peringatan dari Allah agar manusia merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Kemudian, kebersihan tidak hanya mencakup diri sendiri, tetapi juga lingkungan sekitar, dan setiap usaha menjaga kebersihan bernilai ibadah. Dalam hadis Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Haddatsana Ishaq bin Mansur, haddatsana Habban bin Hilal, haddatsana Aban, haddatsana Yahya, anna Zaidan haddatsahu anna Aba Salam haddatsahu an Abi Malik Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahur syatrul iman. Sesungguhnya kebersihan sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Ajaran Islam untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dibuktikan dengan adanya perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada lingkungan sekitarnya. Misalnya, kebersihan jalan, beliau memberikan ancaman kepada siapa saja yang membuang sesuatu yang membahayakan dan membuang kotoran di jalan.
Kemudian ada praktik Rasulullah SAW. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah SAW merupakan salah satu contoh yang teladan yang melarang bahwa untuk merusak alam. Terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan, janganlah kamu merusak alam sebab itu adalah tindakan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua itu bersiwak. Disebutkan dalam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sekiranya aku tidak ingin memberikan umatku, niscaya aku perintahkan mereka supaya bersiwak setiap kali hendak berwudu. Yang ketiga, menjaga kesucian. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud yang menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dalam keadaan suci atau berwudu setiap kali beliau berzikir kepada Allah. Next. Selanjutnya ada peran umat Islam dalam menjaga kebersihan. Nah, umat Islam sendiri itu memiliki peran penting dan tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan fasilitas-fasilitas umum. Nah, kebersihan itu merupakan kewajiban sekaligus cerminan keimanan seorang Muslim, sehingga praktik hidup bersih itu menjadi bagian dari ibadah kepada Allah. Hal tersebut itu dapat diwujudkan dengan cara menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan alat-alat untuk ibadah, membuang sampah pada tempatnya, melestarikan sumber air, serta menghindari segala bentuk pencemaran lingkungan. Selain itu, umat Islam itu dianjurkan untuk menjadi teladan dalam penerapan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, terus untuk menanamkan nilai-nilai kebersihan kepada generasi-generasi muda dan bekerja sama antar masyarakat untuk menjaga kebersihan melalui kegiatan gotong royong di rumah, masjid, sekolah, atau di fasilitas umum. Nah, menjaga kebersihan itu bukan hanya bermanfaat untuk kesehatan diri kita sendiri, tetapi hal itu juga merupakan salah satu pelaksanaan perintah Allah dan bentuk meneladani akhlak Rasulullah. Nah, untuk kesimpulannya itu, Islam itu menempatkan kebersihan sebagai sebagian dari iman kita dan memandangnya itu sebagai aspek penting dalam kehidupan seorang Muslim. Personal hygiene dan penyehatan lingkungan ini memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga kesehatan jasmani, kesucian rohani, serta kelestarian alam. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS seperti mandi secara teratur, mencuci tangan, memotong kuku, menjaga kebersihan pakaian, serta membuang sampah pada tempatnya, itu dapat membantu untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di sekitarnya. Dengan menjaga kebersihan, umat Islam itu tidak hanya melaksanakan kewajiban sosial dan menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga memperoleh pahala karena melaksanakan perintah Allah dan meneladani Rasulullah. Jika kebersihan diterapkan secara konsisten, maka akan terwujud kehidupan yang sehat, harmonis, dan penuh keberkahan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.